following is a presentation of the Christian Television Network. Come and join us for a half hour of fun and games at Joy Junction. Now here's Sheriff Don. Hi, how you doing? Good to see you. Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin akan sangat mengganggu bagi beberapa orang, yaitu tentang rahasia gelap di balik sebuah acara TV anak-anak pada tahun 1980-an. Sebagaimana di awal video ini sudah ada peringatan bahwa video ini dikhususkan untuk orang-orang yang memang berumur lebih dari 18 tahun. Dan juga video ini tidak ada maksud untuk merendahkan suatu ras, agama, ataupun komunitas. Di video ini kita hanya menceritakan kasus yang benar-benar terjadi berdasarkan kisah nyata yang pernah terjadi di Amerika. Jadi, pada tahun 1980 ada salah satu saluran TV, yaitu Christian TV. Di saluran TV tersebut ada sebuah TV show yang bernama Joy Junction, sebuah acara TV anak-anak di mana acara TV tersebut mendorong anak-anak untuk mempelajari value-value dan juga nilai-nilai dari dalam Bible atau kitab sucinya orang Kristiani, dengan pendekatan melalui permainan anak-anak, games-games, buku-buku cerita, dan lain-lain. Dan acara ini memang berjalan dengan sukses karena disiarkan cukup lama di stasiun TV tersebut. Kasus ini merupakan sebuah lost media atau sebuah kasus yang dimana media massanya itu arsipnya telah hilang termakan zaman, sehingga saya sendiri pun agak sulit dalam meriset kasus ini di internet, dan yang saya temukan hanya sisa-sisa rekaman video asli dari acara tersebut yang sudah tersebar di YouTube. Tapi itu tidak masalah karena fokus kita di sini adalah pada pengisi acara tersebut, yaitu seorang ventriloquist yang bernama Ronald Brown yang biasa dipanggil Ron. Bagi yang belum tahu, ventriloquist itu adalah ahli suara perut. Jadi yang biasa mereka itu menggunakan keahliannya untuk menghibur anak-anak menggunakan boneka puppeteer gitu ya, ataupun boneka tangan. Seperti jika di Indonesia contohnya seperti boneka Susan. Dalam acara tersebut, Ron biasanya akan tampil di acara ditemani oleh boneka tangannya yang bernama Marty. Mereka akan mengobrol dan membahas suatu topik pada setiap episodenya, dan berhasil membuat anak-anak tertarik dengan pembahasan tersebut. Lalu setelah beberapa tahun menjadi pengacara TV, pengisi acara di Joy Junction, Ron mempunyai perusahaan puppeteer sendiri, yaitu Puppet Plus, yang melayani pesta anak-anak yang ingin menggunakan jasa puppeteer dan juga menyewakan alat-alat pesta. Di websitenya sendiri, yaitu di puppetplus.com, sudah banyak testimoni dari para klien yang telah memakai jasanya, yang rata-rata Ron melayani anak-anak yang berusia dari 4 sampai 11 tahun. Dan tidak perlu diragukan lagi, memang Ron ini memiliki keahlian yang alami untuk menghibur anak-anak dengan boneka tangannya. Tapi ada 1-2 hal yang mengganjal dan membuat kita merasa aneh jika kita melihat pada kepribadian dari Ron itu sendiri, dan juga hubungan antara Ron dengan anak-anak yang memiliki dinamika yang rumit. Ada beberapa keanehan dan juga kejanggalan pada diri Ron. Contohnya pada tahun 1998,
Ketika dia sedang mengendarai mobil, dia sempat diberhentikan oleh polisi karena melanggar peraturan lalu lintas. Dan polisi menemukan di dalam mobilnya Ron itu ada celana dalam anak laki-laki yang ketika dimintai keterangan dia berdalih bahwa itu adalah bagian dari properti boneka tangannya. Dan akhirnya pun polisi membebaskannya. Keanehan lainnya terjadi pada tahun 2000-an ketika dia memberikan tumpangan kepada anak-anak kecil di mobil van gerejanya. Tapi sayangnya sekali lagi dugaan itu pun tidak bisa menjerat Ron karena tidak ada bukti eksplisit yang cukup kuat, dan itu menambah keanehan dari sisi kepribadian Ron yang belum bisa terungkapkan. Melihat pada awal tahun 2010-an, Ron pun mulai terjebak dalam sebuah kontroversi, dan kita akan melompat kepada bulan Mei 2012. Ada seorang pria yang bernama Michael Arnett yang ditangkap karena pelecehan seksual terhadap anak kecil, dan tidak hanya itu, produksi video syur dengan objek anak-anak. Setelah polisi itu mengecek dan menelusuri file-file yang ada di komputernya, dan setelah investigasi pun ditemukan bahwa Michael ini sering berkomunikasi melewat email, tepatnya menggunakan Yahoo Messenger. Dan di antara obrolan-obrolan tersebut ada satu obrolan yang menyita perhatian polisi. Itu obrolan Michael Arnett dengan seseorang yang mempunyai nickname UE Lime. Dan terungkap bahwa Arnett membuat foto dan juga video bejatnya itu untuk dijual ke beberapa orang melalui internet. Dan dari sini kita tahu bahwa Arnett melayani orang-orang yang memiliki penyimpangan seksual seperti pedofilia, nekrofilia, bahkan kanibalisme. Itu bisa dilihat juga dari obrolan Arnett dengan UE Lime tentang gairah ataupun fetis-fetis seks mereka yang sangat aneh dan bejat terhadap anak-anak. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata orang di balik akun UE Lime tersebut bukanlah orang lain yang misterius, melainkan adalah Ronald Brown, sang penghibur anak-anak yang terungkap memiliki penyimpangan seksual dan memiliki fetish terhadap anak-anak ataupun pedofilia. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa Ron atau Ronald Brown ini merupakan penghibur yang sangat dekat dengan anak-anak. Selama bertahun-tahun ia berinteraksi dengan anak-anak, tapi ternyata di balik itu semua terdapat kepribadian yang sangat mengerikan. Dan jika kita lihat dari obrolan Yahoo Messenger antara Ron dengan Michael, pria ini jelas sangat tidak pantas untuk berada di sekitar anak-anak, karena dia adalah seorang predator anak yang mungkin telah melakukan aksinya dari sejak lama selama bertahun-tahun. A child. They say he was a puppeteer who performed for children in the Bay Area. News Channel 8's Yolanda Fernandez has been following this story for us. She's joining us live tonight from Pinellas County. Well, Keith, 57-year-old Ron Brown is here in the Pinellas County Jail tonight. Federal investigators say it was his gruesome and very graphic online chat. Dan kasus ini pun terus berkembang kepada penelusuran polisi dengan pihak yahoo.com dan menemukan keterlibatan Ron dengan website yang bernama cutedateguys.net yang berisikan orang-orang yang memiliki penyimpangan secara seksual, terutama nekrofilia, yaitu ketertarikan untuk menyetubuhi orang-orang yang sudah mati. Dan ada beberapa postingan Ron di website tersebut sebagai anggota, dan salah satunya adalah postingan yang sangat-sangat mengganggu dan juga menjijikan. Dia menulis, "Aku menyukai mereka yang muda dan juga mati. Saya menikmatinya selagi masih segar, tapi saya juga suka melihat mereka di dalam peti mati." Dan juga beberapa tulisan Ron yang lainnya yang sangat mengganggu. Setelah penemuan ini pun, akhirnya rumah Ron pun digeledah oleh polisi, dan polisi menemukan banyak sekali berbagai foto korban
ada yang sedang ditelanjangi, ada yang sedang diikat, disandra, dan bahkan ada yang telah mati. Dan juga ditemukan ada beberapa boneka seks yang dipakaikan baju anak-anak. Dan Ron pun didakwa dengan hukuman 20 tahun penjara dan opsi hukuman seumur hidup. Tentu hati kita terpukul dan tidak bisa memaafkan apa yang Ron perbuat, dan tidak akan pernah kita bisa bayangkan juga apa yang dialami oleh anak-anak yang tersiksa, yang menderita karena perbuatan sang predator Ronald Brown, yang entah bagaimana dia bisa melakukan itu semua. Dia bisa berkelakuan bejat itu tanpa diketahui oleh polisi, bahkan oleh rekan-rekan kerjanya sendiri. Selama bertahun-tahun menjadi seorang pengisi acara, menjadi penghibur anak-anak, dan jadi orang kepercayaan di gereja, dengan segala kengerian dari kepribadian juga penyimpangan yang dia miliki, semua hal-hal baik di TV show Joy Junction yang memiliki pengaruh baik pada anak-anak berubah menjadi tempat yang mengerikan bagi anak-anak karena monster ini. Dan ini tentunya bukan satu-satunya kasus di mana dari orang-orang yang sepertinya dekat dengan agama, memiliki peran di dalam agamanya, ternyata memiliki rahasia kelam. Kita juga bisa jumpai banyak sekali pemuka-pemuka agama, tokoh-tokoh agama yang mempunyai skandal ataupun rahasia kelam di balik perannya, seperti yang suka terjadi juga di Indonesia. Ada beberapa pemuka agama yang malah menjadi predator bagi anak-anak muridnya, dan ini merupakan semua kasus yang sering kali terjadi, dan kita pun sebagai manusia bingung bagaimana solusi dengan masalah ini, karena itulah bentuk depresi dari dunia ini yang entah sampai kapan akan berakhir. Jika kalian suka dengan kisah-kisah seperti ini, suka dengan kasus-kasus berdasarkan kisah nyata ataupun kasus-kasus yang mengerikan, jangan lupa kalian subscribe, kalian like dan komen channel ini, dan jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik dengan cerita-cerita seperti ini. So, sampai jumpa lagi di Red Room.